Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang pada Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh memasuki lagi satu hari yang baru lagi, untuk kita boleh menikmati lagi kemurahan Tuhan dan kebajikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Waktu pagi hari ini kita mau sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Hanya kepadamu kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab sungguh kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Sebab itu pagi hari ini kami naikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur, naikkan syukur
Kami muliakan nama-Mu, bersyukur punya Allah yang seperti-Mu, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang memperhatikan hidup kami, Allah yang mempedulikan hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Engkau Immanuel yang menyertai kami dengan kedahsyatan-Mu, dengan kehebatan-Mu. Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu bagi kami setiap hari, setiap waktu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami
Engkau selalu baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepadamu hati kami percaya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami memuliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami percayakan seluruh hidup kami. Sebab aman di dalam-Mu Tuhan, sebab kami aman di dalam perlindungan-Mu. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga langkah kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami melangkah di dalam jalan-jalan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau beri yang kami minta, sebab Engkau mengasihi kami. Engkau sediakan yang kami perlu, sebab Engkau Bapa yang memelihara kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kasih yang sempurna Tuhan, ku terima dari-Mu.
Bersyukur sebab kami punya Bapa yang seperti-Mu.
Bapa yang selalu ada bagi kami di setiap musim hidup kami. Bapa yang memberikan apa yang kami minta yang seturut dengan firman-Mu. Bapa yang memberikan apa yang kami perlu menurut kehendak-Mu. Kasih yang sempurna yang Kau nyatakan bagi kami, Kau berikan Yesus bagi kami. Maka kami percaya firman-Mu, perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk Kau berikan bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab hanya kepada-Mu lah kami mau serahkan hidup kami. Kami aman sampai hari ini. Kami tenang dan kami menikmati setiap kebaikan, kebajikan, dan kemurahan yang terus mengikuti kami seumur hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami, dan kami percaya firman. Kami sambut dan kami mau lakukan firman-Mu dengan hati bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Apakah ada Ibu Ramli? Oh, oke. Kalau begitu kita akan lanjut kepada renungan kita dari Yakobus. Kemarin pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Sekarang mulai sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, puji nama Tuhan, dari firman Tuhan pagi hari ini, kita harus mengerti satu kebenaran yang harus kita pegang teguh, sehingga kita tidak akan goyah. Dan terlebih lagi, kita tidak kecewa, bahkan kemudian menyalahkan Tuhan ketika kita menjalani hari-hari hidup kita dan mengalami berbagai macam hal. Hal yang pertama yang mau kita belajar, kita baca ulang ayat yang ke-16, saudara-saudara kukasihi, janganlah sesat. Nah, ini Tuhan mau mengingatkan, artinya seperti berkali-kali saya katakan, orang kalau salah jalan, itu ketika dinasehati, itu akan sangat mudah sekali untuk dia berbalik, untuk kembali kepada jalan yang benar. Tapi orang kalau yang sudah sesat pikirannya,
Nah, itu yang sulit dan berat untuk dinasehati. Dan iblis selalu berusaha menyesatkan pikiran kita. Iblis selalu berusaha membuat kita tersesat, sehingga kita akhirnya bisa kecewa kepada Tuhan. Karena ayat 17 katakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi percayalah bahwa kita ini mempunyai Bapa yang baik. Kita ini mempunyai Bapa yang baik bukan saja karena dia melakukan hal-hal yang baik untuk kita, tetapi memang itu adalah hakikatnya. Dan karena dia adalah pribadi yang baik, hakikatnya baik, maka apapun yang keluar dari hidupnya, apapun yang keluar dari Allah, itu pasti sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, ini paradigma, ini pengertian, ini pemahaman yang harus dipegang teguh oleh setiap kita. Bahwa kita mempunyai Bapa yang baik, dan segala sesuatu yang datangnya dari Bapa itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, tetapi kenapa masalahnya seringkali dalam hidup ini kita mengalami satu situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikir dan terkadang kita bisa salah menilai. Oke, Ibu Ramli sudah datang dan sudah join dan bergabung. Nanti Ibu Ramli boleh sampaikan apa yang tentu Ibu Ramli dapatkan, tapi saya mau selesaikan sedikit saja dari apa yang saya mau sampaikan. Jadi yang pertama firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, jangan sesat pikiran kita, sehingga kita bisa kecewa dan mulai menyalahkan Tuhan untuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena percayalah bahwa kita punya Bapa yang baik. Dan kalau kita baca di ayat-ayat yang di atas, ternyata kalau kita menghadapi situasi itu boleh dibilang hampir 100%, kalau itu situasi-situasi yang sulit, nggak enak, itu biasanya karena kita sendiri yang buat, kita sendiri penyebabnya. Jadi jangan sesat, jangan menyalahkan Bapamu yang baik, tapi kalaupun memang ada Tuhan izinkan sesuatu terjadi dan itu nggak sesuai dengan keinginan kita, percayalah seperti khotbah hari Minggu kemarin, kita belajar dari Maria, bagaimana Maria akhirnya menyimpan semua itu dalam hatinya, merenungkannya, dan tetap percaya bahwa semua yang datang dari Tuhan, itu ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin saat kita alami, kita nggak ngerti. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ramli. Silakan, Bu. Ya, salam semua. Halo. Maaf ya Pak, karena kurang sehat dari tadi malam. Mungkin mahnya kambuh dengan sakit kepala, jadi ketiduran. Iya, maksudnya hampir sama yang saya dapat ya dengan Pak Heri ya. Di sini dikatakan berbahagialah orang. Kalau kita bahasa Indonesia sehari-hari itu berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami pencobaan. Sebab sudah ia berhasil bertahan dalam cobaan itu, ia akan menerima upahnya. Itu kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Saudaraku, ketika kita mengalami pencobaan atau mengalami masalah atau mengalami persoalan-persoalan dalam hidup yang membuat kita itu kuat, yang membuat kita itu tahan, yang membuat kita itu tabah, itu apa? Ada harapan, saudara, di balik itu sebenarnya. Saya merenungkan hidup ini kita kuat karena apa? Karena ada harapan, saudaraku ya. Ada harapan. Nah, harapan apa atau janji apa yang Tuhan berikan dalam firman-Nya pada ayat ini? Dikatakan kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Lihat, kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi saudaraku, saya renungkan ayat yang 12 ini ya saudaraku, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apa pencobaan kita? Mungkin sakit penyakit, mungkin keuangan, mungkin keluarga, apapun itu saudaraku, dikatakan berbahagialah orang yang bertahan.
Jadi saudaraku, kita pun bertahan itu bukan karena kekuatan sendiri. Kita itu bertahan karena ada kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, saudaraku. Jadi jangan putus asa ketika ada persoalan, mungkin sakit penyakit ya, yang mungkin belum sembuh, atau keuangan, atau apa saudaraku ya, atau dengan pasangan. Dikatakan bertahanlah, karena apa? Karena ada harapan, ada janji Tuhan yang akan kita terima, saudaraku. Ya, itu yang membuat kita kuat. Itu yang akan membuat kita kuat. Dan kalau di Korintus dikatakan, apabila kamu dalam pencobaan-pencobaan itu, Tuhan berikan jalan keluar. Ya, jadi apa yang sedang kita hadapi sekarang, saudaraku ya? Apa yang sedang kita hadapi sekarang? Bertahanlah di dalam kekuatan Tuhan. Kenapa? Agar kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi apa susah-susahnya di pikirannya dikatakan, paling 70 tahun lah, 80 tahun lah, 90 tahun lah aku susah begini. Tapi ada mahkota kehidupan yang abadi, saudara, yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, kalau itu di dalam pikiran kita pasti bisa bertahan di dalam setiap apa yang kita hadapi, saudaraku. Dan percayalah, kita tidak sendirian sebenarnya, saudaraku. Kita tidak sendirian. Jadi mungkin tahun ini, saudara, kita mengalami satu keadaan yang tidak enak, satu keadaan yang sulit, atau satu keadaan yang mungkin banyak mengalami cobaan-cobaan. Ya, walaupun di ayat bawahnya, saudara, dikatakan bukan dari Tuhan itu, saudaraku. Bukan dari Tuhan. Sebab Bapa kita itu sangat baik, Bapa yang baik. Ya, Allah itu nggak iseng mencoba-cobain kita, itu nggak iseng, saudaraku. Tapi kita sendiri, keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri, alam bawah sadar kita sendiri. Atau mungkin didikan-didikan dari orang tua kita, atau pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang membuat kita kadang-kala seringkali jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan, saudaraku. Ya, kita katanya tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dan ia diseret dan dipikat ya. Ya, karena kalau di pria sejati, kalau nggak salah, saudaraku ya, dosa itu dimulai dari pikiran-pikiran awal. Ya, saudaraku, mungkin saya hanya dengar-dengar atau pernah jadi panitia, jadi ikut masuk ya waktu itu, dikatakan bahwa itu dimulai dari pikiran-pikiran awal. Itulah pentingnya teman, itulah pentingnya komunitas, itulah pentingnya pembina kita, saudaraku. Ketika kita mulai ada pikiran-pikiran, atau pasangan kita, saudaraku ya, yang jadi teman kompak kita ya, kita bisa ceritain gitu, saudaraku. Ya mungkin kalau di pria itu hal-hal yang seksual ya, saudaraku. Tapi kalau di wanita ada juga, saudara, mungkin rasa sakit hati, rasa dendam, rasa marah, rasa apa ya, saudaraku. Itu harus kita ceritain supaya itu tidak menjadi dosa yang matang. Kalau dosa itu sudah matang, dia melahirkan maut. Jadi hati-hati, saudaraku. Kalau kita membiarkan hidup kita, pertama-tama dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, lama-lama kita nggak bisa lagi bergerak, saudara, karena kita sudah dipikat ya. Kalau burung sudah dipikat itu udah nggak bisa gerak, saudaraku. Nah, jadi mari, saudaraku, pertama yang saya dapatkan itu bahwa ada harapan di dalam setiap cobaan-cobaan yang sedang kita alami. Masalah apa, saudaraku? Ya, Yesus lebih besar daripada masalah kita. Walaupun itu terjadi karena keinginan kita sendiri ya, dosa itu, saudara. Mari, saudaraku, mari bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku sedang tidak baik-baik saja, saudaraku. Ya, ini aku butuh pertolonganmu. Aku butuh Tuhan gitu, saudaraku. Karena kalau kita bertahan, saudaraku, kita bertahan tetap di jalan-jalannya Tuhan. Sekalipun hidup kita sangat sulit, saudaraku, ada mahkota kehidupan. Kan itu yang mau kita kejar, saudaraku. Ya, kalau dunia ini cuma 80 tahun, 70 tahun. Kalau Paulus bilang, kalau Musa bilang kesusahannya itu, kalau selebihnya itu kesusahan, nah, saudaraku. Nah, jadi ingat, saudaraku, pertama bahwa ada harapan, saudaraku. Di setiap persoalan hidup kita, di setiap permasalahan yang sedang kita alami, saudaraku, ingat, ada janji Tuhan bagi orang yang bertahan. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Sebenarnya kan itu yang mau kita kejar di dunia ini, saudaraku ya. Lalu yang kedua dikatakan bahwa keinginan itulah yang membuat kita berdosa, saudara, keinginan kita. Bapak kita itu sangat baik, saudaraku.
Dan setiap hal yang baik itu berasal dari Bapa. Ingat saudaraku, kita memiliki Bapa yang sangat baik, Bapa yang sempurna, Bapa yang tidak ada perubahan, Bapa yang tidak ada bayangan dan tidak ada pertukaran. Maksudku saudaraku, Bapa itu kekal, nggak berubah-berubah. Hari ini Bapa itu bad mood, besok dia baik moodnya sama kita. Enggak saudaraku, kita yang seperti itu. Jadi tidak panjang-panjang saudaraku, karena tadi sudah diterangkan Pak Heri, dikatakan bahwa apabila di tingkat tertentu kita menjadi anak yang sulung dari semua ciptaannya, iya kita paling mulia saudaraku di hadapan Bapa. Bahkan malaikat-malaikat pun, dari malaikat-malaikat pun kita lebih mulia. Kalau Kris manusia mau bilang kita lebih mulia dari malaikat itu karena apa? Malaikat nggak pernah panggil Bapa kepada Allah, tapi kita panggil Bapa kepada Allah. Jadi saudaraku, mari apapun persoalan kita pada hari ini, ya, kalau itu butuh seseorang untuk kita cerita, cari saudara orang yang nyaman kita cerita, ngobrol sama dia, dan ingat ada Bapa yang akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Jangan lepaskan kepercayaan kita, jangan lepaskan iman kita, jangan saudaraku. Karena apa saudaraku? Hidup ini hanya 70-80 tahun, bahkan kalau di Nuh bilang di 120 tahun itu kesusahan lah saudaraku. Kesusahan. Ini aja kita sekarang udah mulai peor-peor jalannya saudaraku ya. Tapi mari apapun persoalan kita saudaraku, apapun persoalan kita, kalau nggak bisa ditanggung sendiri, ngobrol sama teman saudaraku, ngobrol sama saudara seimanmu yang bisa dipercayai, yang bisa membantu kita, yang bisa menarik kita keluar dengan berdoa kepada Tuhan. Jadi saudaraku, itu yang saya dapat, bahwa bertahan dalam persoalan hidup kita, percaya bahwa Allah kita lebih besar daripada persoalan hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah gagal, dia Allah yang sempurna, dia yang tidak pernah berubah. Dia bukan Allah bayangan, dia bukan Allah yang berubah karena pertukaran, tapi dia yang Allah Bapa yang sangat baik, saudaraku. Dia Bapa yang sangat baik. Dia Bapa yang sangat baik. Percaya nggak saudaraku? Ingat, kalau kita mau flashback ke belakang, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, saudaraku. Mungkin kita sekarang sedang dalam persoalan, tetapi ingatlah hal-hal yang baik sudah pernah kita terima dari Bapa. Itu juga akan kita terima sekalipun kita sedang dalam persoalan hidup kita sekarang ini. Kira-kira itu yang saya dapat, Pak Eri. Maaf kalau saya terlambat, ini suaranya nggak enak saudaraku, karena mungkin kecapean saudaraku ya. Oke, Tuhan memberkati. Oke, nggak apa-apa Ibu Namwi, aman, kita keluarga. Ya, jadi ada satu kalimat yang menarik. Kita bersyukur kita ini punya Bapa yang absolut, kekal, nggak moody Bapak Ibu. Hari ini bad mood, besok good mood. Nah, jadi nasihatnya adalah jadi anak Bapak di surga juga jangan moody Bapak Ibu. Dikit-dikit bad mood, nanti lagi keadaan baik, good mood. Nah, karena sekali lagi seperti apa yang firman Tuhan katakan, percayalah bahwa kita punya Bapa yang baik. Dan dia akan tetap baik, dia selamanya baik, karena kebaikan itu adalah hakikatnya. Bukan hanya sekedar sifat. Jadi semua yang keluar dari Bapa itu pasti yang terbaik. Makanya yuk kita hidup sesuai firman, jaga langkah kaki kita, supaya kita nggak mengalami pencobaan dari akibat apa yang kita buat sendiri. Oke, Ko Simon mau tambahkan sesuatu? Silakan. Oh enggak, saya pikir tadi Maju mau menambahkan sesuatu. Oke, jadi silakan Bapak Ibu, bagi yang lain kalau ingin menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini, mau cerita apakah selama ini Bapak Ibu moody, suka bad mood, suka good mood terhadap Tuhan ini ya, bukan terhadap manusia, terhadap Tuhan. Tapi sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, sesungguhnya kita ini punya Bapa yang baik. Bapa yang tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, nasihat yang kedua tadi, Bu Rami juga katakan bertahan. Kalaupun memang kita sudah melakukan kesalahan, terus kita harus menanggung akibatnya, bertahanlah bahwa Tuhan
Bapa kita ini pasti bisa mengubah keadaan itu menjadi baik. Jadi seperti kalau pepatah dunia terkadang kan orang bisa putus asa, kecewa, karena nasi sudah menjadi bubur, karena kita salah. Harusnya cuma dimasak 10 menit dengan takaran air yang pas, tapi kita kasih air kebanyakan, masaknya kelamaan jadi bubur. Nggak usah putus asa, nggak usah kecewa, walaupun itu kesalahan kita. Bubur itu bisa dijadiin bubur ayam, bubur babi, bubur ikan. Minimal di atasnya dikasih sambal lengkung atau abon. Nah, itu bisa tetap dinikmati dengan baik. Jadi percayalah kita punya Bapa yang baik. Nah, kalaupun kita melakukan kesalahan dan kita harus menanggung akibatnya, jangan tinggalkan Tuhan, bertahan saja. Tuhan tetap bisa merubah keadaan itu untuk kebaikan kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Ko Daniel yang akan pimpin doa ya. Oke, Ya. silakan Ko Daniel. Oke, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami kembali ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau tetap yang terbaik dan sungguh baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau selalu setia bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari ini dalam kuat dan sehat dan diberkati oleh Engkau. Dan kami bisa berkoram dia bersama ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Setiap firman yang telah kami dengar ya Tuhan Yesus, Engkau tanamkan bagi setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami bisa praktekkan ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Dr. Ramli telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau tamat-tamat hikmat, roh akal budi ya Tuhan kepada Ibu Ramli ya Tuhan Yesus. Sebagai semakin hari semakin heran ya Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan, untuk memberkati kami semua maupun memberkati seluruh jemaat yang ada di Bungau ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kekuatan kesehatannya Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus dalam keadaan tidak sehat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus segala sakit penyakitnya Tuhan Yesus. Demikian juga suami dan anaknya Tuhan Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus. Apapun ya Tuhan pergumulan mereka berdua maupun anak-anaknya Tuhan Yesus, Engkau boleh memberikan jawaban yang pasti bagi mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada Engkau. Engkau selalu baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk teman-teman ada di Koram Leon ya Tuhan Yesus. Engkau selalu ya Tuhan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Engkau selalu menolong kami ya Tuhan Yesus. Setiap persoalan, setiap masalah ya Tuhan, setiap pelayanan kami, Engkau selalu memberi solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami senantiasa bersuka cita menjalani hidup-hidup hari-hari kami ya Tuhan bersama dengan Engkau. Dan Engkau selalu menolong, memberkati kami semua, memberikan solusi yang terbaik bagi kami, memberi kami kekuatan kesehatan, bahkan Roh Kudus-Mu senantiasa ya Tuhan mengurapi setiap kami, apapun yang kami melakukan, Engkau berkati, Engkau berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan, tetap ya Tuhan pulihkan ekonominya ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari perpecahan yang mereka Indonesia tetap bersatu ya Tuhan. Boleh menjadi besar bangsa yang berdaulat ya Tuhan Yesus. Ada keamanan dan kedamaian ya Tuhan Yesus. Aparat keamanan TNI dan Polri ya Tuhan tetap berjaga ya Tuhan Yesus. Untuk kedaulatan Indonesia dari kota sampai ke daerah terpencil sekalipun ya Tuhan Yesus. Supaya ada ketenteraman dan kedamaian ya Tuhan Yesus bagi rakyat seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus. Pejabat tertinggi dari Presiden, Wakil Presiden, dan para Menteri dan jajarannya, yaitu mulai dari Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan Yesus, supaya mereka Engkau jamah ya Tuhan Yesus, supaya mereka tahu roh takut akan Engkau, supaya mereka menjalankan tugas ya Tuhan Yesus sesuai dengan hati nurani yang benar ya Tuhan dan jujur ya Tuhan Yesus untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, kabar baik-Mu dapat disebarluaskan di seluruh Indonesia ya Tuhan, dari kota sampai ke desa sekalipun ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami juga berdoa untuk khusus kota Jambi dan sekitarnya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Segala apa yang kami kerjakan juga Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga segala hasil bumi, perkebunan, perikanan, pertambangan ya Tuhan Yesus.
Engkau berkati ya Tuhan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang ada seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus. Supaya mereka ya Tuhan bisa membawa jiwa-jiwa kepada Engkau ya Tuhan, untuk percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Supaya setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa Tuhan yang patut ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan Yesus, pertolongan tidak pernah sia-sia Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Ibu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Karena kasih dan karunia-Mu lah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, hari ini kami mau melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati setiap kami, langkah kami, tangan kami, berkati setiap adonan tangan kami, berkati hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat yang daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus itu yang menyertai kita sepanjang hari ini. Dan biarlah apa yang kita kerjakan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, kita yang percaya kita katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.